Oke, jumpa kembali dengan kami di acara Pemulihan Anak. Kali ini kita sudah sampai di bilangan 21, ular tembaga. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca dulu. Ular tembaga. Bangsa Israel lelah sekali sehingga mengatakan sesuatu yang melawan Allah. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun? Kami tidak punya roti dan air. Kami benci dengan makanan yang tidak enak. Tuhan mengirimkan ular-ular beracun kepada mereka. Ular-ular itu menggigit mereka sehingga banyak yang mati. Bangsa Israel berkata, kami telah berdosa, mintalah kepada Allah untuk mengusir ular-ular itu. Lalu Musa berdoa bagi mereka. Tuhan berkata kepada Musa, buatlah sebuah ular tembaga, lalu letakkan pada sebuah tiang. Tiap orang yang telah digigit ular dan memandang pada ular tembaga itu, ia akan hidup. Maka Musa meletakkan ular tembaga pada sebuah tiang. Tiap orang yang telah digigit ular dan memandang ular tembaga, orang itu tetap hidup. Ular tembaga. Seperti biasa kita akan memulainya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan kesatian bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembalaannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ular tembaga. Setelah beberapa kali Israel jatuh bangun dalam dosa, bukan jatuh bangun, malah dia tenggelam dalam dosa, tinggal dalam dosa, bersungut-sungut. Terus kemarin menyembah berhala, bersungut-sungut lagi, diampuni, bersungut-sungut lagi. Ya, tapi nggak akan review lagi nih ya. Kalau misalkan mau tahu sebelumnya ya, penonton juga kalau mau tahu sebelumnya tinggal cek di channel kita. Nah, terus di bilangan 21 ayat 4 dikatakan setelah berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya. Jadi bangsa Israel ini bisa dibilang kesabarannya habis. Tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mungkin karena kecapean atau kelelahan atau gimana lah pokoknya. Setelah dia keliling-keliling, mereka sudah nggak sabar, akhirnya meledak. Di ayat 5 dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Sekali lagi mengulangi dosa yang sama melawan Allah dan Musa. Musa itu hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin mereka, dilawan juga. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Sekali lagi Mesir lagi yang diingat sama dia. Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air.
Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, menghina apa yang diberikan oleh Tuhan. Makanan hambar dia bilang. Dia kan dikasih mana sama apa? Kemarin kita daging burung. Nah, di sini mereka bilang itu makanan hambar. Kami muak, bosen. Ya, semakin bersungut-sungut semakin kurang ajar. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kemarin kita sudah belajar bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Allah. Ini salah satu contoh keadaan orang yang mati rohaninya. Keadaan orang yang belum lahir baru. Membenci Tuhan. Lihat. Mereka melawan Allah. Dan Musa hambanya yang ditunjuk untuk memimpin mereka dilawan juga sama mereka. Ini bicara otoritas kepemimpinan. Tapi pernah ajarin dulu bahwa otoritas seseorang pemimpin rohani, kalau menurut Papi itu ditentukan dari pengajaran dia, dari firman Tuhan. Kalau setiap perintahnya, perkataannya melenceng dari firman Tuhan, berarti kita bisa bilang orang itu gak punya otoritas walaupun dia seorang pemimpin. Paling-paling kita hanya ya sudah lah, kita hanya hormat sama dia. Tapi untuk otoritas sudah gak ada karena ajaran dia melenceng dari firman Tuhan. Tapi kalau Musa ini beda. Musa ini jelas, telak-telak dia bergaul dengan Tuhan. Jadi apapun omongan dia itu pasti dari Tuhan gitu. Dan dilawan sama orang Israel. Ya. Ingat lagi ke Mesir, ke kehidupannya yang lama. Kehidupan mereka tanpa Allah diingat lagi. Supaya kami mati di padang gurun ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Ular tedung ini ular yang berbisa. Ya. Sekali pagut mungkin beberapa detik langsung mati. Yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita punya Allah yang kasih, juga Allah yang mengerikan. Allah yang bisa menghukum. Kasih dan benci itu selalu berjalan bersamaan. Kita sudah pernah belajar. Kalau ada orang dia senang sama anak kecil, kalau lihat anak kecil digendong, di peluk-peluk, dicium-cium, terus tiba-tiba dia ngeliat di TV ada berita tentang aborsi, pengguguran anak, dia pasti akan benci berita itu. Karena dia mengasihi anak-anak. Jadi kalau ada berita tentang pengguguran, dia pasti akan benci. Jadi kasih dan benci itu selalu berjalan bersama. Tuhan juga gitu, kalau kita ngomong, iya Tuhan itu maha kasih. Oke, Tuhan maha kasih, betul, Tuhan itu kasih. Kasihnya sempurna. Tapi kita juga harus ingat, jangan pernah lupa. Konsekuensinya, dia juga bisa membenci, dan benci dia itu sempurna. Gak salah bencinya dia. Ngerti gak? Tuhan itu baik. Kenapa dia disebut baik? Karena dia benci kejahatan. Sedangkan manusia disebut jahat di Roma 3. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita manusia yang jahat? Dia utus satu-satunya anaknya ke dunia untuk mati bagi kita. Ya. Dan Tuhan bisa menghukum bahkan dengan kematian. Penderitaan akibat dosa itu bisa berupa kematian. Tuhan bisa menghukum orang dengan kematian. Dan ini bangsa Israel, bangsa yang pilih.
Dan ini menjadi contoh bagi kita. Kita harus hati-hati, oke? Ya, terus mereka mohon sama Musa, berdoalah, ayo supaya Tuhan menjauhkan ular-ular ini dari kami. Terus Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Ini ingat loh ya, ini Musa bikin patung ular tedung atas perintah Tuhan dan bukan untuk disembah. Ya, beda sama kejadian kemarin yang patung lembu emas. Gak ada perintah dari Tuhan, main bikin aja terus disembah lagi. Oke? Ini perintah dari Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya keselamatan pada waktu itu. Jadi ketika orang Israel dipatok ular, ya, kalau mereka melihat ke ular tembaga ini, mereka tetap hidup, selamat. Tapi ini sifatnya jasmani. Ingat, sifatnya jasmani, ya. Dan ini satu-satunya cara keselamatan pada waktu itu, ya toh? Jadi Tuhan itu dari dulu itu selalu hanya memberikan satu jalan supaya manusia bisa selamat. Ini contohnya. Sebelumnya ada contoh lagi, apa ayo? Bahtera Nuh. Satu-satunya jalan keselamatan masuk ke Bahtera. Kalau nggak masuk ke Bahtera, mati. Terus apa lagi? Pesak, dipeletin darah di ambang pintu. Itu satu-satu jalan keselamatan. Kalau Tuhan melihat itu, oh ini berarti orang saya nggak ada yang mati. Kalau nggak ada darah di ambang pintunya, anak sulung mati. Jadi hanya satu, dikasih satu jalan keselamatan. Terus di sini ular tembaga juga dikasih satu jalan keselamatan. Sama sekarang kita di perjanjian baru hanya ada satu jalan yaitu Injil, Yesus, ya. Kalau kita ngomongin Injil ya kita ngomongin Yesus. Kalau kita ngomongin Yesus ya kita menginjil. Gitu. Satu-satunya jalan keselamatan. Tapi dulu di perjanjian lama itu contoh-contoh yang dibikin Tuhan itu hanya bersifat jasmani. Bahtera Nuh sifatnya jasmani, ya kan? Pesak juga jasmani. Rohaninya baru ada di Paskah perjanjian baru, ketika Yesus mati disalib, dikubur dan dibangkitkan. Injil, betul rohaninya. Terus ular tembaga juga ini jasmani, ya kan? Ya, setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup, nggak mati. Kalau nggak ngelihat pagut berarti langsung mati. Ini ular tedung ini gawat ini kalau di padang pasir ini, bisanya sangat ganas, ya, hitungan jari langsung mati orang, kalau di hitungan detik langsung mati. Di perjanjian baru tadi Pak Ibu bilang apa? Satu-satu jalan keselamatan kita yaitu Injil. Ya, itu bukan sifatnya jasmani, itu sifatnya sudah rohani. Sifatnya itu sudah keselamatan, kehidupan yang akan datang. Nah, makanya di Yohanes 3 Yesus pernah ngutip kisah
ular tedung ini. Ya. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus Ditinggikan. Anak manusia ini menuju pada Yesus harus ditinggikan. Anak manusia ditinggikan jadi menuju pada salib. Sama. Kamu lihat ular tedung ya. Nih, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, kita lihat. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ditaruh di tiang kan? Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini menunjuk pada salib. Ya. Makanya Yesus tuh menyamakan apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Itu kata Yesus itu lambang dari kematianku nanti. Itu satu-satu jalan keselamatan, seperti ular tembaga dulu menjadi satu-satunya, kematianku di salib juga menjadi satu-satunya keselamatan, kebangkitanku yang mengkonfirmasi itu. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang di sini tambahin beroleh hidup yang kekal. Kalau sebelumnya di sini kan hanya beroleh hidup, hanya tetap hidup, tapi Yesus menambahkan melainkan supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Kuncinya itu kalau di Kejadian Israel kan hanya melihat tetapi hidup. Tapi kalau di Perjanjian Baru kita melihat ke salib. Kuncinya yaitu percaya. Percaya ini ada artinya, nggak hanya sekedar ngomong, ya aku percaya, ya aku terima. Enggak. Percaya itu di Yohanes 1 kalau nggak salah. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya ini kata kerja, kata bendanya itu iman. Ya, jadi iman percaya itu percaya ya sama, iman dan percaya tapi kata benda, iman itu percayanya kata kerja, iman itu kata benda. Dan di kekristenan kita sudah belajar bahwa satu-satunya keselamatan kita hanya melalui iman pada Injil. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan percaya? Percaya itu kita percaya kepada semua yang dikatakan Yesus di Alkitab. Ya. Kita percaya pada semua tindakan Yesus di Alkitab. Kita buktikan kepercayaan itu dengan buah, dengan perbuatan. Kita meniru Yesus. Kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita percaya apa yang Dia katakan dan kita melakukan setiap tindakan Yesus. Kita berusaha untuk menirunya. Setiap perintah-perintah ajaran kita berusaha untuk melakukannya. Makanya di Kristenan tuh target utama kita menjadi serupa seperti
menjadi serupa seperti gambaran Yesus. Itu yang dinamakan percaya, nggak cuma asal ngomong percaya gitu. Ya, jangan sampai nanti di Matius 7 kejadian bahwa kamu menyebut aku Tuhan Tuhan, tapi aku tidak mengenal kamu, para pembuat kejahatan. Karena mereka ngomong percaya tapi mereka membentuk Allahnya sendiri. Seperti yang kemarin beberapa hari lalu kita pelajari, ngomong percaya tapi membentuk Allah sendiri, bertindak semaunya sendiri, ya. Nah, kita balik lagi Yohanes 3. Yohanes 3 ini konteksnya adalah lahir baru. Yesus ini sedang mengajarkan tentang lahir baru. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang nggak lahir baru tuh nggak bakal bisa masuk ke surga. Nah, kemarin kita sudah belajar lahir baru harus ada Injil, pertobatan, dan percaya. Dan sebelumnya aku mau bilang dulu ya, kan Yesus itu juru selamat. Jadi kalau semua manusia dikatakan berdosa, berarti semua manusia harus melihat pada salib kalau mereka mau selamat gitu. Tapi nggak mungkin seluruh manusia selamat, karena kita belajar bahwa ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat dan ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi ketika kita menginjil, ketika kita memberitakan Injil, berita Injil kita itu nggak mungkin gagal. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bahwa ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Jadi kita nggak usah pesimis atau apatis. Oh kan sudah ada yang ditentukan selamat, ditentukan binasa. Nggak bisa kita ngomong gitu. Karena ada perintah untuk kita menginjil orang lain, dan penginjilan kita pasti berbuah, pasti menuai. Kalau bukan kita yang menuai atau orang lain yang menuai, karena sudah ada janji. Lahir baru itu harus ada unsur Injil. Di sini Yesus menginjil, ya, 14, terus 15, 16, ini yang paling terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ini seperti pasal-pasal yang harus kita kumpulkan menjadi satu berita baik yang lengkap, yang biasa kamu sebutin di setiap awal. Itu yang kamu sebutin di awal itu diambil dari pasal-pasal di dalam perjanjian baru, dan itu harus lengkap. Nggak boleh kita semua ngomong, oh ya Injil itu Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah itu nggak bisa, itu hanya nggak ada setengahnya, bahkan cuma seperempat paling. Setengah kebenarannya nggak bisa disebut kebenaran, apalagi cuma seperempat. Jadi mesti komplit, ya, mesti komplit. Ini kamu harus ngerti ini loh. Ini kita ngulang lagi tentang keselamatan ya. Jadi ada Injil, ya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan.
Papi akan mengulang tentang iman. Jadi lahir baru, Injil, bertobat, percaya Injil. Ya, percaya ini kita sebut dengan iman. Kemarin kita belajar bahwa iman ini harus dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri. Ya. Kalau ada peristiwa yang baru, ada yang menginjil nih, misalnya menginjil. Kalian papi injili. Terus papi ceritain tentang, papi ajarin tentang dosa. Seberapa besar dosa kamu. Ya, terus kamu bertobat, kamu percaya Injil. Injil itu menjadi iman yang menyelamatkan kamu. Nah, keselamatan kamu itu harus dikonfirm oleh Tuhan sendiri. Jadi kita punya iman itu harus dikonfirm oleh Tuhan, harus dinyatakan oleh Tuhan kebenarannya. Kalau nggak dinyatakan oleh Tuhan, kalau zaman sekarang, pengajaran zaman sekarang dinyatakan oleh pendeta, dinyatakan oleh pembimbing rohaninya, nggak bisa dinyatakan oleh manusia, nggak bisa. Harus Tuhan yang menyatakan iman kamu, supaya iman kamu itu confirm, benar, menyelamatkan. Oh iya, itu ada. Dan ketika Tuhan ya lahir baru itu pekerjaan sepenuhnya pekerjaan Tuhan, makanya harus Tuhan juga yang menyatakan keselamatan kamu. Jadi itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja, Dia kan merubah natur kamu, ya. Yang dulunya kamu benci Tuhan jadi cinta, dulunya cinta dosa jadi benci dosa. Natur kamu dirubah. Nah, di saat natur kamu berubah itu otomatis karakter kamu kan pasti berubah, gitu. Ya waktu kamu pertama kali bertobat pasti hanya sedikit, buahnya itu hanya sedikit, nanti akan bertumbuh terus. Jadi kemarin papi pernah bilang bahwa orang yang sudah lahir baru itu dia nggak akan perlu bersusah payah untuk mengusahakan kebaikan sendiri, untuk menahan kesabarannya sendiri. Seperti bangsa Israel, tiba-tiba sabarannya kena batas, langsung busung-busung lagi. Nggak perlu, orang yang sudah lahir baru itu nggak perlu seperti itu. Nggak perlu kita bersusah payah untuk berbuat baik, itu nggak perlu. Kita mengusahakan kebaikan kita mengusahakan karakter kita mengusahakan buah-buah roh kita, itu nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan yang mengubah natur kita, gitu. Di Yesaya 3:6 kita sudah belajar semuanya pekerjaan Tuhan. Kemarin di Perjanjian Baru kita sudah belajar Allah yang memulai yang baik akan menyelesaikannya sampai kedatangan Kristus. Kalau Dia yang membenarkan, Dia akan ini sampai tiba pada hari kemuliaan. Jadi Tuhan yang bekerja, gitu. Jadi bisa dibilang orang yang sudah lahir baru, dia akan bertindak, hidupnya akan bertindak seperti orang yang lahir baru, gitu. Kalau Yesus bilang, aku ini pokok, engkau carang, aku ini pohon, engkau rantingnya. Kalau kamu ranting, kamu akan hidup seperti ranting, kamu akan bertindak seperti ranting, nggak mungkin yang lain. Kamu pasti akan berbuah, gitu. Karena ya, Tuhan sudah janji. Itu iman kita dikonfirm, ya. Iman timbul dari pendengaran kata firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, itu menjadi iman kita, itu dikonfirm. Ya, itu benar. Siapa yang mengkonfirm iman kita itu? Roh Kudus. Siapa yang menyatakan keselamatan kamu? Roh Kudus. Dia ngomong di hati kamu.
Bahkan kalau ada orang yang punya pengalaman rohani yang lebih lagi, mungkin Tuhan sendiri bisa bicara di telinga dia, sudah anakku, jangan nangis lagi, kamu sudah aku ampuni, kamu sudah aku selamatkan, jangan berbuat dosa lagi, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu pernah diceritakan pernah digambarkan di Yohanes 8 ketika Yesus ngomong sama seorang wanita pelacur kalau nggak salah. Ya. Makanya di Roma 8 ini dikatakan ya, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Ingat, kita nggak boleh takut yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Bersama roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan yang mengkonfirm iman kita, Roh Kudus yang mengkonfirm di hati kamu, dan dia bersaksi bersama dengan roh kamu bahwa kamu itu anak Allah. Dan kalau kamu anak Allah, kamu benar-benar anak yang sudah dilahir barukan, kamu akan hidup bertindak seperti orang yang lahir baru. Kalau kamu ranting, Yesus pohonnya, kamu ranting, kamu pasti berbuah. Kamu pasti ada sebuah ranting, karena kalau kamu gak berbuah, kamu akan dipotong dan dibuang ke api. Baca di Yohanes 15 kalau nggak salah. Ya. Ini menit berapa? Oh, menit 32. Oke. Besok kita sambung lagi ya.